Buka puasa, hati kita dengan sesuatu yang positif, hati kita dengan sesuatu ilmu yang baru. Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Ada tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ustadz Bapak Mundra Palito untuk bisa menyampaikan tausiahnya di acara iftar kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mat pemilih tomat diberi di kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Uni Jekuin Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kancang masih sekitar. Alhamdulillahilladzi a'sam bihablillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah. Mari kita ucapkan kepada Allah karena dengan izin Allah di bulan Ramadan ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat. Sehat-sehat saja di diambon di siko. Kita budi joma. Pari tagam matu tandua, pari tagam kasero duduk omjuan pak. Sehat-sehat saja di diambon. Baik, alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita hormati pengurus Ikwin atau Jamilah, orang-orang yang cantik di dunia, mudah-mudahan cantik di dunia, cantik di akhirat. Amin. Kita doakan semoga yang sakit sehat. Amin. Yang kantong kering mudah-mudahan sembuh. Amin. Yang sedang kredit capai lunas. Tahrilah yang sedih dilupa. Baik, pada kesempatan ini kita akan memberi judul tausiah kita adalah karena kita lebih kurang 15 hari lagi akan menghadapi hari raya. Kiat-kiat mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk mempersiapkan kado Idul Fitri agar berbuah amal ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang beriman, hendaklah masing-masing diri memperhatikan diri untuk apa yang diperbuat hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu perbuat. Kakak-kakak udi-udi yang budiman, entah kita masuk ke hari raya Idul Fitri, entah tidak, kita tidak tahu. Kenapa? Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamala badan, kadilarikan. Dan kita tidak tahu entah bisakah kita memberikan harapan untuk keluarga kita, untuk diri kita menjelang Idul Fitri. Apakah kita bisa memberi senyuman kado Idul Fitri untuk diri dan keluarga dan orang di rumah? Kita tidak tahu. Kita ada yang dari Pasaman, ada yang dari pesisir, bercampur-campur. Namun entah kita bisa melihat matahari esok hari, entah tidak. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bayi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustadz mati, Bu Dila mati, satu lain
kita perbuat agar berbuat menjadi buah amal ibadah bagi kita. Yang pertama yang perlu kita perbuat adalah bersihkan rumah di dalam tubuh kita. Artinya diri kita dibersihkan terhadap Allah, diri kita dibersihkan terhadap saudara kita. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak yang cantik-cantik, yang jamilah boleh tahu kakak-kakak saudara artinya. Jamilah itu cantik. Jadi doa dari ini adalah sangat indah sekali. Mudah-mudahan cantik dunia dan akhirat. Amin. Nah, oleh karena itu yang perlu kita benahi adalah bersihkan yang di dalam kita terlebih dahulu. Salah satu untuk membersihkan yang di dalam ini, kakak-kakak udi-udi adalah bertemu dengan interaksi sosial zon politik Surabaya. Bertemu bersilaturahim. Tahukah bersilaturahim itu? Ma'amin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ila firolahuma ayyataparrudun. Bila berjumpa seorang mukmin laki-laki dan sesama mukminah perempuan saling bermaafan, saling senyum-senyuman bersedekah, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah. Ini adalah kado yang akan perlu kita persiapkan untuk Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya kembali suci, dosa kita dibersihkan, bersihkan rumah kita, di dalam hati kita kepada orang tua kita. Sekarang kita udah sukses, ada orang tuanya yang hidup, ada orang tuanya yang meninggal. Jangan lupa kalau ada yang sakit, ibu-ibu, kita sukses, kita udah pakaian cantik, pakaian mega semua. Kalau ibu kita mendapatkan bolak-balik hendak tidur, tutup mata, tidak bisa tidur, artinya elus pipinya, doakan mereka. Ini adalah kado untuk orang tua kita tercinta. Bagi orang tuanya yang telah meninggal, kita sekarang duduk enak dan menikmati kehidupan. Di saat kita akan menjelang Idul Fitri nantinya, atau di saat Idul Fitri nantinya, sucikan hati kita kepada orang tua kita. Kenal bahwa kita sukses hari ini, berpakaian cantik, berpakaian mewah, itu adalah doanya orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Jadi kalau ada orang tuanya yang lama meninggal, dia akan bangga melihat ibu-ibu sukses. Sayang orang tua kepada anak sepanjang panggalan, sayang anak kepada orang tua sepanjang panggalan. Jadi orang tua tak ada batasnya. Walaupun kita sukses, kalau Ustaz memandang ini udi-udi anggota masuk orang sukses. Tapi menjelang Idul Fitri ini yang perlu kita ketahui, hadiah untuk orang tua perlu kita persiapkan. Kita datang dari Pasaman pesisir, kita telah diberikan pakaian yang indah dan diberikan kekayaan dan kelebihan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat min maghfirah, dodo ibu nun berarti nur cahaya. Bulan rahmat, bulan keampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan yang penuh cahaya, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada hari itu orang tua kita akan diizinkan turun melihat anak-anaknya. Dia tersenyum, anaknya berpakaian indah dan cantik. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami turunkan malaikat dan ruh, dan kami doakan mereka yang taat beribadah kepada Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga selamatlah mereka sehingga terbit fajar. Begitu kita mendoakan orang tua kita di balik kesuksesan kita, maka ridho orang tua kita setiap kita melakukan perdagangan, usaha, insya Allah rezeki kita akan lapang. Kira-kira le berdoa orang tua dulu, uni karena Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Diresi kepada orang tua kita kakanda semua. Walaupun orang tua kita telah meninggal, telah pergi ke tempat yang sangat gelap, kakanda semua, desa Percacingan, Kabupaten Yalahan, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu bukan
dan kota Padang hutan pesisir. Kampung mereka adalah kampung yang sangat gelap gulita daripada kita. Kita berada sekarang di Hotel Big. Nah, namun mereka di tempat yang sunyi sesunyi-sunyinya. Jikalau kita memang orang tua, ingin mereka bahagia bersama kita, doakan mereka. Jadi kakak semua, kalau sayang pada orang tua, ketika waktu berbuka ada doa yang dijabahkan oleh Allah. Ustaz tunjukkan. Ketika sebelum saya sudah baca Allah malakas untuk itu, bagi yang utangnya banyak, bagi yang berkelahi baca Kak, ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang, kapan perlukan jasa pemalayan. Dalam keadaan tidak nyaman dan normal, berdoalah ketika itu. Ya Allah ya Rabb, amankanlah keluargaku yang dalam berantakan. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa orang tuaku yang berada dalam kubur. Aku bisa berbuka puasa dengan enakan. Aku telah besarkan dari kecil hingga besar ya Rabb. Sekarang ampunkan dosa mereka. Inilah hadiah terindah bagi mereka. Jadi ketika dalam keadaan bahagia, ingat juga orang tua kita. Nah, inilah kado yang sangat berbahagia bagi diri dan keluarga kita. Dan buatlah semua itu hubungan silaturahim kita dengan pertemuan ini. Jangan awak baselingnya aja kawan. Kadang kawan apa bahasa Jawa kawan. Assalamualaikum. Awak model bemo macam cari penumpang. Ini momennya kakanda semua. Dengan kita berjumpa dan bertemu di saat ini, kalau dapat kita semua di dalam hotel di Pangeran Hotel ini tahu nama-nama saudara kita. Jadi pada kawan tahu kawan-kawan. Ya kakanda. Iyalah sinte dokter lah lawan masa orang tahu kan. Lah, jadi ketika pertemuan yang diberikan oleh Allah, pertemuan berpisah, itu adalah Allah yang mengizinkan. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Dengan nadi kita bisa bergerak adalah izin Allah. Jantung kita bisa berdetak adalah izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita melangkah dalam pertemuan, al-jama'atu minal rahmah, al-firqatu minal azab, berkumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Makanya jadikanlah perkumpulan dan pertemuan jamilah ini menjadi pertemuan untuk mencari rahmat Allah. Jadi yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah persiapkan bermantap, sucikan rumah kita di dalam hubungan dengan Allah, bermantap ibadah kita, hubungan sesama manusia bermantap juga. Karena isnani la yanzurullaha ilaihima yawmal qiyamati rahim. Dua macam yang tak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan yang buruk. Kalau ada berkelahi dengan tetangga, tak nyaman bersama saudara, maafkanlah, saling bermaafan terlebih dahulu agar kado Idul Fitri dapat kita raih selanjutnya. Dan yang kedua, persiapan hartamu untuk anak yatim, fakir miskin, sanak saudaramu. Ketika kita sukses, lapangkan keluarga kita. Ketika saudara kita yang sedang melarat dan keadaan susah, kita lapangkan. Inilah yang akan dilapangkan usaha kita. Ini akan melapangkan usaha kita. Apabila kita melapangkan orang lain dan saudara keluarga kita, maka Allah akan melapangkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, rahimahullah. Itu yang kedua adalah mempermantap amal ibadah dan membersihkan harta kita. Yang ketiga, kado untuk Idul Fitri agar berbuah amal ibadah adalah kita perbanyak sedekah. Apabila kita diberikan kekayaan harta oleh Allah, jadikan harta kita itu sebagai tabungan akhirat. Barulah diri kita dengan Islam sebelum baru mengalihkan pada 5 Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Karena satu saat kalau kita lihat kematian, ada mati itu yang tersenyum, ada mati itu dalam keadaan susah. Maka mudah-mudahan kita hidup bertobat budi, mati bertobat amal. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kiat-kiat untuk mempersiapkan kado Idul Fitri agar berbuat amal, agar berbuat amal ibadah. Yang pertama adalah bersihkan rumah di dalam diri kita secara zahir dengan
batin, rumah kepada Allah, rumah kepada diri dan keluarga sanak saudara kita, dan mantap hubungan silaturahim. Yang kedua, bersihkan harta kita dengan berinfak bersedekah. Yang ketiga, berbanyak amal ibadah wajib dan sunat sebagai jembatan penyelamat dunia akhirat agar kita mendapat sertifikat Idul Fitri dan upaya kita mendapatkan puasa Ramadan kedua hasil dari iktikad buat baik kita, sucikan diri dan hati kita agar mendapat hari yang suci Idul Fitri nanti. Itu saja tausiah singkat kita, mudah-mudahan bermakna dan bisa resapi. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada salah kepada yang saya sampaikan kepada kakanda semua, undi-undi yang cantik, mohon dimaafkan. Lebih maafkan undi-undi yang mau. Terima kasih banyak, saling bermaafkan kita. Selamat berbuka puasa. Alif junun tanggo rapat, azab jo sukun tanggo mati. Ridho jo maaf Ustaz pinta dengan assalamualaikum Ustaz sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Mundra Malim Palito untuk tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para Jekuin yang hadir di sore hari ini. Terima kasih Pak Ustaz, sehat selalu. Selamat menunggu waktu berbuka puasa, dan tentunya sembari kita menunggu. Dan saya berharap semoga kesuksesan Jamila, diterimanya Jamila di masyarakat, bisa memberikan manfaat yang baik, bisa memberikan kontribusi yang baik kepada kita semua, masyarakat, dan juga negara kita.